Saudara-saudara, saya mengajak kita, hari ini pembacaan firman Tuhannya agak panjang ya, saya mengajak kita untuk membaca satu kisah dari Injil Markus ya, masih kita lanjutkan pembahasan dari Injil Markus pasal yang keempat dan pasal yang kelima ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di depan Bapak Ibu sekalian, mari kita buka dan kita baca bersama-sama, mulai dari pasal yang keempat ayat ke-35, kemudian dilanjutkan dengan kisah pada pasal yang kelima. Ini agak panjang, saya agak dilema tadinya, apakah akan dibaca semua atau dibaca sebagian. Tapi saya pikir alangkah baiknya kalau kita bisa mendengarkan atau membaca sehingga bisa tahu ceritanya dengan jelas. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, ayat 35 ya, Markus pasal yang keempat, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan konteksnya pada waktu itu, Yesus ada di tengah orang banyak. Tapi dia dan beberapa muridnya dan beberapa perahu meninggalkan orang banyak, ya, menyeberang Danau Galilea, ya, menyeberang, ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ya, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, ya, angin tofan, badai, air masuk ke perahu, Yesus tidur, murid-muridnya takut. Murid-muridnya bilang, kamu tidak peduli kalau kita ini binasa. Ia pun bangun, ayat 39, menghardik angin itu, to rebuke, ya, dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, ya, luar biasa sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini deskripsi Tuhan Yesus mengenai murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Maksudnya Yesus, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu kisah yang pertama. Sekarang pasal kelima, ya. Anggap aja ini nostalgia ya, sekolah minggu dulu ya, dengan cerita-cerita Alkitab. Lalu sampailah mereka di seberang danau. Jadi setelah tadi angin ribut, angin reda, sampailah mereka ke seberang danau. Di daerah orang Gerasa. Ya, jadi Tuhan Yesus dan orang murid-muridnya dan beberapa perahu menyeberang dari barat ke timur. Gerasa itu di sebelah timurnya dari Danau Galilea. Tadi Tuhan Yesus ada di daerah Yudea di sebelah barat. Jadi daerah sebelah timurnya ini daerahnya yang bukan orang Yehuda, ya, yang lebih tidak bertuhan gitu ya, yang lebih tidak bertuhan, lebih kafir begitu ya, daerah Dekapolis. Dekapolis itu artinya daerah 10 kota, ya, Gerasa kira-kira ada di sana. Lalu sampailah mereka di seberang danau, daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Rantainya selalu putus karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Luar biasa, ini orangnya mengerikan sekali ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu dalam bahasa Indonesia menyembah,
tapi sebetulnya dia berlutut, ya menyembah atau enggak tahu, tapi dia berlutut dan dengan keras ia berteriak kepada Yesus, gitu ya, berlutut dan berteriak keras kepada Yesus, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Ini yang ngomong orang yang di kuburan tadi, ya. Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya, perhatikan ini, Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ya, ini dalam beberapa terjemahan meskipun bahasa Yunaninya berbeda, tapi sama. Tadi ketika Tuhan Yesus marah sama badai dan angin, he rebuke, ya, rebuke the storm. Dan ini pada ayat yang ke-8 Yesus rebuke. Ya, tapi saya beritahu bahasa Yunaninya pakai dua kata yang berbeda. Tapi kira-kira the main point itu sama. Yang satu ngusir setan, yang satu marah, ya, mengusir atau menghentikan badai, ya, di Danau Galilea. Ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku adalah Legion. Ya, artinya apa Legion? Artinya banyak, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkan kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu kira-kira 2.000 ekor, ya. Dan kemudian mereka semua terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas, tidak bisa bernafas dalam air, ya. Maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu ke kota, di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu. Perhatikan, orang yang kerasukan itu, dia duduk manis, ya. Dia berpakaian, tadinya telanjang, tadinya tidak bisa duduk, di rantai juga rantainya lepas terus, gitu ya. Sekarang bisa duduk, tadinya naked, sekarang clothed, sekarang berpakaian. Bayangkan ya, luar biasa sekali. Dan dia sudah waras ya, tadinya gila gitu, sekarang waras gitu ya. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lucu ya, orang-orang di sekitarnya itu lucu ya. Pada waktu orang ini tidak waras, ya mungkin takut gitu ya. Pada waktu orang ini menjadi waras, mereka lebih takut lagi gitu ya. Yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Maka Yesus yang bisa menyembuhkan orang malah disuruh pergi. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia, mau melayani Yesus, begitu ya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulang ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran, ya, luar biasa sekali kisahnya, ya, menarik sekali. Saudara-saudara, saya belajar banyak dari firman Tuhan hari ini. Ada sekali lagi 3 poin yang penting, ya, tapi saya akan memberi 3,5 poin, ya, bukan 3 poin. Nanti yang poin ketiga itu ada sesuatu yang membuka mata saya sebetulnya. Nah, saudara-saudara, saya akan masuk ke poin yang pertama. Yang pertama, tema dari Injil Markus ini adalah who is this Jesus, right? Siapakah Tuhan Yesus ini? Maka yang pertama yang diperkenalkan oleh Injil Markus, kisah yang kita baca tadi adalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memperdulikan kita. Ya, tadi saya senang tuh lagu yang
dipilih oleh II itu ya, doa itu ada jawabannya ya. Tuhan tidak pernah, nampaknya hidup kita mengecewakan, tapi Tuhan itu nampaknya mengecewakan, tapi Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Dari mana ayatnya? Perhatikan tadi saya sudah ulangi, saya baca 2 kali ayat itu. Pada waktu mereka ada di dalam perahu dan kemudian perahunya itu kemasukan air, ada gelombang yang besar, ada ombak yang besar, perahunya hampir terbalik dan barangkali mereka semua ketakutan tenggelam, dan Tuhan Yesus tidur di buritan kapal itu. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia. Dan pertanyaan dari murid-muridnya adalah, apakah engkau tidak peduli kepada kami dan ingin membiarkan kami tenggelam? Dan Tuhan Yesus kemudian bangun dan dia menghardik sehingga gelombang itu tenang, pergi, direbyuk sama dia, diusir sama dia. Murid-muridnya takjub, kok bisa ya angin ribut taat kepada orang ini? Siapakah sebetulnya orang ini? Ya, jadi dengan kata lain, ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau tidak peduli kepada kami? Jawabannya tidak. Dia bangun dan dia tidak membiarkan satupun muridnya tenggelam dan dikalahkan oleh ombak dan angin badai pada waktu itu. Ya, jadi nampaknya Tuhan tidak peduli barangkali kalau kita sedang mengalami pencobaan atau masalah yang berat sekali. Nampaknya Tuhan tidak peduli kalau sepertinya kita sedang mengalami problem yang besar yang membuat bukan cuma kita sakit fisiknya, tapi barangkali broken hearted begitu ya, yang membuat kita sedih, berduka, kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin kita akan sedih sekali kenapa orang itu harus meninggalkan aku padahal masih sangat muda. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika orang itu berduka cita, begitu ya. Nampaknya kenyataan itu mengecewakan, tetapi realitanya Tuhan mempedulikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita sempat bertanya, Tuhan, apakah engkau sedang tidak mempedulikan aku? Apakah engkau tidak care kepadaku? Dia akan bangun dan dia mengatakan, no, aku mempedulikan engkau dan aku mengasihi engkau dan aku menjagai serta melindungi engkau. Nah, saudara, saya mau berikan satu bukti lagi karena ini yang penting ya. Kalau cuma ngomong, oh Tuhan Yesus mempedulikan anak-anaknya, itu mungkin sesuatu yang mudah begitu ya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Tetapi ada sesuatu yang menarik, saudara-saudara, perhatikan Alkitab yang saya baca tadi. Saya bikin map di sini ya, bikin garis-garis gitu, bikin map. Perhatikan saudara bahwa Tuhan Yesus pada pasal yang keempat, tadi saya juga baca ulang, itu dia sedang ada dikerumuni oleh orang banyak. Orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan dia. Perhatikan itu. Jadi orang banyak kemanapun dia pergi, mereka mengeluh-ngeluhkan. Bukan hanya pengajarannya hebat, ya, masih ingat minggu lalu Tuhan Yesus mengajar mengenai perumpamaan-perumpamaan, pengajaran-pengajaran yang hebat. Tapi Tuhan Yesus juga mengusir setan, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Jadi dia menjadi apa itu ya, orang yang diikuti oleh banyak orang, digemari oleh banyak orang, dipuja-puja oleh banyak orang, diikuti banyak orang. Perhatikan ini. Tuhan Yesus mengajak beberapa murid-muridnya, ayo kita ke seberang. Ya, ke seberang. Ini luar biasa karena kalau orang itu sedang dipuja-puja oleh begitu banyak orang, dielu-elukan oleh banyak orang, biasanya orang itu akan stay di situ. Sampai ketika tidak ada lagi yang mengeluh-ngeluhkan dia, tidak ada yang memuja-muja dia, baru dia pindah ke tempat lain, nyari fans yang lain, nyari penggemar yang lain, nyari pengikut yang lain. Ya, kalau orang itu dipuja-puja, dimuliakan, disembah, dia akan merasa comfortable di situ dan dia akan stay di mana dia berada. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia meninggalkan orang banyak yang menggemari dia, yang bertepuk tangan setiap kali dia membuat mujizat, setiap kali dia mengajar tepuk tangan, dia meninggalkan dan pergi ke seberang. Perhatikan ayat yang kita baca. Saya hafal kebetulan ya. Nanti Bapak Ibu baca lagi. Ketika dia turun dari perahu, yang menyambut siapa? Yang menyambut seorang laki-laki yang telanjang lagi.
Ya, orang banyak ditinggalkan, kemudian sampai di seberang disambut oleh orang laki-laki telanjang gila lagi. Kita bilangnya gila, tidak waras begitu ya. Dan kemudian katanya di bukit-bukit dia teriak-teriak gitu, tidak uncontrollable, tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan orang ini. Dan kemudian datang kepada Yesus, dia berlutut, tapi dia berteriak. Dia bukan cuma berteriak kalau dia sendirian di depan Tuhan Yesus, dia berteriak, "You mau apa sama aku?" Ya, karena apa? Karena sebelumnya tadi dikatakan ayat 8, Yesus pernah meminta, ya, pada waktu ketemu itu sebelumnya dikatakan Yesus mengusir supaya roh itu keluar dari laki-laki itu. Ya, bayangkan ya, orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan dia ditinggalkan supaya apa? Supaya Yesus bisa pergi ke seberang dari daerah yang bagus, daerah Yehuda, daerah Yudea, pergi ke daerah kafir ya, yang lebih berbahaya, yang lebih resistance, untuk menemui satu orang laki-laki, bukan untuk menemui 2, 3, 4, 5 atau 100 atau 1000 orang yang perlu kesembuhan, tapi hanya untuk menemui satu orang laki-laki. Kemudian Tuhan Yesus mengusir setannya, atau bukan mengusir, setannya bilang, boleh enggak pergi ke babi-babi itu? Kemudian Tuhan bilang, silakan pergi ke babi-babi itu. Kemudian orang yang kerasukan setan tadi, demon possessed, itu kemudian menjadi sembuh, waras, berpakaian kembali, bahkan melayani Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Tadi kita sudah baca, Yesus naik perahu, kembali lagi ke daerah Yudea. Wow, ya ini amazing journey. Saudara-saudara, mau enggak kira-kira kita enggak usah pendeta yang besar gitu ya. Saya kan pendeta kecil ya, mungkin badannya besar ya, tapi kecil lah, no one knows gitu ya. Pada suatu kali ditelepon misalnya, Pak Eri, tolong pergi ke mana? Nggak usah jauh-jauh lah, pergi ke Texas, ya misalnya. Nggak usah Texas lah, pergi ke Saskatchewan gitu. Oh kenapa? Saya tanya kenapa? Ada orang yang perlu dilayani di sana, ya tolong dilayani. Lagi punya masalah, tolong dilayani. Saya akan bilang, ada satu orang perlu dilayani di Saskatchewan, ya. Saya akan bilang, mungkin katakanlah drive berapa, 5, 6, 7 jam. Saya akan bilang, apa enggak ada pendeta di sana? Ya, apa enggak ada pendeta di sana yang bisa melayani orang itu? Kenapa harus buang-buang bensin banyak sekali dari Calgary, buang-buang waktu berjam-jam hanya untuk satu orang ini? Ya, saya bilang, kan di sana juga banyak gereja, banyak yang bisa melayani, banyak yang lebih ahli. Kenapa harus saya yang ke sana? Ya, tapi beda juga ya kalau misalnya ada yang telepon saya, Pak Eri, mau enggak KKR misalnya, atau mimpin ibadah minggu di Saskatchewan, ya gitu ya, di gereja, ya kenapa? Ini jemaatnya 1000 orang loh ini, wah penting ini ya. Mungkin saya akan bilang, wah iya langsung, nggak usah mikir, nggak usah berdoa, diundang untuk khotbah di depan 1000 orang, ini worth it ini. Travel 5-6 jam nggak apa-apa, karena apa? Yang dapat manfaatnya 1000 orang. Jadi kalau dikalkulasi dengan bensin, dengan waktu, dengan usaha, balik modal ya. Tapi kalau satu orang di sana butuh konseling, aduh kan banyak pendeta di sana, dia ngapain harus minta dari Calgary untuk melayani orang itu. Tapi saya perhatikan Tuhan Yesus, dia harus menyeberang danau dalam cuaca yang tidak baik, menghadapi challenges, badai, storm, air masuk ke perahu, hampir tenggelam. Bayangkan aja Tuhan Yesus ini manusia seperti yang lainnya, kalau tidak berhenti itu danaunya, gelombang dan badainya, semua akan mati tenggelam di Danau Galilea. Jauh-jauh meninggalkan fansnya yang banyak, yang selalu memuliakan dia, datang ke ujung sana bukan untuk menemui orang kaya, bukan untuk melayani orang kaya, tapi untuk melayani orang gila yang tidak pakai pakaian, yang teriak-teriak, dan di depan Tuhan Yesus pun juga kurang ajar teriak-teriak juga. Dan kemudian setelah orang itu sembuh, dia balik lagi ke tempatnya. Mahal sekali ongkosnya. If I were Jesus, gitu ya, kalau aku Tuhan Yesus, aku akan bertanya, memang
Memang di daerah Gerasa tidak ada pendeta yang bisa melayani dia. Apakah di sana tidak ada orang baik, orang Yahudi yang baik yang bisa menyembuhkan dia? Tapi Tuhan Yesus making a special trip hanya untuk satu orang ini. Dan untuk satu orang ini dia meresikokan hidupnya di tengah danau diserang oleh angin ribut. Ya, saudara, mungkin saudara merasa dalam hidup ini masalahku ini masalah yang berat sekali. Sudah tidak ada yang bisa menolong aku. Mungkin saudara merasa aku ini terlalu buruk begitu ya. Tidak ada yang bisa nolong aku lagi. Mungkin saudara merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar dari problemku. Ya, sudah nanya sana, tidak ada bantu, nanya sana, tidak ada bantu, nanya kemana-mana, sampai keluar negeri telepon, minta bantuan, tidak ada yang bantu. Perhatikan kisah ini. Murid Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau tidak peduli kepada kami? Kami akan mati tenggelam. Dia bangun, angin ribut diredakan. Artinya apa? Aku peduli sama kamu, kata Tuhan Yesus. Ya. Dan kisah berikutnya menunjukkan hal itu, mengelaborate hal itu. Untuk satu orang yang tidak terhormat, satu orang yang dikuasai oleh demon, oleh roh jahat, Tuhan Yesus making a difficult traveling, difficult trip, hanya untuk satu orang ini. Meninggalkan ketenarannya, meninggalkan orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan dia, hanya untuk satu orang ini, yang tidak akan bisa membayar kalau disembuhkan sekalipun. Dan setelah orang ini sembuh, dia balik kembali ke tempatnya. Yesus peduli. Tidak ada tempat di dunia ini yang tersembunyi, yang kita bisa hidup tanpa menikmati kepedulian Tuhan. Ya, saya sering mengatakan kepada saudara-saudara, saya suka nonton di YouTube ya seri-seri dari National Geographic, bagaimana orang-orang yang tersesat di tengah hutan, orang-orang yang tersesat di gunung, orang-orang yang kapalnya terbalik terapung-apung di laut, perasaan mereka adalah, oh, sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan aku. Tidak ada yang lihat, kadang-kadang helikopter, pesawat lihat, help, help, dari atas tidak kelihatan, gitu ya. Begitu helikopternya pergi, langsung mereka punya emosi, down langsung. Tidak ada yang bisa menolong aku lagi. Tapi perhatikan ini, ya, melalui trip yang challenging dan bahaya, dan dengan meninggalkan orang-orang yang memuliakan dia, yang memuja-muja dia, Tuhan Yesus datang untuk menemui satu orang ini, menyembuhkan dia, dan kemudian pergi lagi. Yesus peduli, meskipun ini cuma satu jiwa, meskipun dia orang gila, Yesus peduli sama orang ini. Yesus peduli sama Bapak, Ibu, dan peduli sama saya. Tidak ada yang terlalu buruk. Dia menolong, dia memperhatikan, dia merawat, dia melindungi kita. Itu yang pertama ya, who is this Jesus? Yang kedua saya beritahu begini, Tuhan Yesus kalau menyembuhkan kita, kalau memulihkan kita, itu memulihkan secara holistik. Tahu kata holistik ya, secara menyeluruh. Tetapi juga bukan hanya secara menyeluruh, tetapi juga akarnya itu dia sembuhkan. Ya, perhatikan ini. Orang ini tadi saya baca juga, jadi ayat-ayat yang penting saya baca 2 kali. Orang ini, perhatikan ya, tadinya telanjang, sekarang berpakaian. Ya, tadinya telanjang, sekarang berpakaian, itu berbicara mengenai penampakan jasmaninya dia. Ya, jadi jasmaninya dipulihkan. Tapi yang kedua, jiwaninya juga dipulihkan. Artinya apa? Dia jadi waras. Itu kan kita bahasa Indonesia. Saya suka itu kata-katanya. Waras ya. Di Jakarta ada rumah sakit sumber waras, sumber kesembuhan. Waras itu sembuh ya. Jadi jiwanya jadi waras sekarang. Jadi kalau hari-hari ini tengah pandemi ada isu mengenai mental health ya, sakit jiwa gitu ya. Mental health itu sakit jiwa ya, kelainan mental begitu, disembuhkan sama Tuhan Yesus. Jadi pertama disembuhkan jasmaninya, pakai pakaian, jiwanya disembuhkan. Tadinya enggak, dirantai putus terus, dibelenggu putus terus. Sekarang bisa duduk manis, bisa duduk diam, ya, waras. Tapi yang ketiga, setannya keluar, bicara soal rohaninya, ya, dan akarnya
Akarnya bukan dia telanjang, yang bikin dia telanjang setannya, ya. Yang bikin dia tidak waras, berteriak-teriak, belenggu bisa putus terus, setannya, ya. Tuhan Yesus tidak tackle dia dengan, hei orang telanjang, tak kasih pakaian bagus nih, yang bermerek, pakai biar kamu bahagia, kelihatan punya duit gitu ya. Kan kalau telanjang orang bilang kamu kok enggak punya duit buat beli pakaian, seolah-olah miskin gitu kan. Tapi Yesus didn't do it. Dia enggak memberikan pakaian supaya orang itu bisa kelihatan neat, ya, kelihatan tampan, kelihatan beradab, bukan. Ketika dia tidak bisa dibelenggu, Tuhan Yesus tidak memberikan apa besi yang lebih kuat lagi supaya untuk merantai orang ini, ya, supaya dia bisa duduk tenang, ya. Kan Tuhan Yesus kan berkuasa, dia bisa membuat rantai yang jauh lebih kuat untuk membelenggu orang ini. Tidak, Tuhan Yesus mempersilahkan setannya keluar. Sebetulnya dia mengusir. Maka itu ayat 8 dibilang sebelumnya dia mengatakan kepada setan itu, engkau mesti keluar dari orang ini. Ya, tapi kemudian setannya nawar, boleh enggak aku ke babi-babi itu? Yesus bilang, silahkan. Ketika setannya keluar ke babi-babi itu, orang ini sembuh. Ya, luar biasa ya. Jadi saya bilang apa? Ketika Tuhan itu menyembuhkan, ketika Tuhan memulihkan hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, dia tidak hanya handle gejala-gejalanya. Oh, ini anaknya panas. Panas kasih Tylenol supaya panasnya turun. Nah, pertanyaannya di dalam ada infeksi. Infeksinya yang harus disembuhkan. Kira-kira begitu ya. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan yang di luarnya saja, tapi dia menyembuhkan akarnya. Tapi tidak berarti, ya, tidak berarti Tuhan tidak menyembuhkan yang lain-lainnya juga. Dia juga membuat orang itu akhirnya menjadi waras dan orang itu kemudian berpakaian. Kan nggak enak kalau misalnya story-nya mengatakan setannya keluar gitu ya, dan orang itu bilang sama Tuhan Yesus, aku mau ikut kamu, aku mau memberitakan engkau sebagai orang yang berkuasa, tapi dia tetap telanjang kemana-mana. Kan aneh ya. Loh, ini orangnya benar-benar percaya Yesus nggak? Ini orangnya betul-betul bertobat atau enggak nih? Jangan-jangan masih ada setannya gitu ya. Tapi tidak, dia berpakaian. Jasmaninya dipulihkan, ya, jasmani dipulihkan, jiwani dipulihkan, rohani dipulihkan. Tetapi the root itu he was a demon possessed. Jadi demonnya itu harus dikeluarkan, dibebaskan. Ya, saudara-saudara. Ini Tuhan, who is this Jesus? Dia dealing with the root. Dia dealing dengan akar permasalahannya. Minggu lalu sebelum saya khotbah, saya sharing kepada Ali dan Vero. Minggu lalu sebelum saya khotbah, saya baca satu buku, ya, satu buku. Buku bagus, dan penulisnya adalah Larry Crabb. Ya, saya baca bab pendahuluannya. Di bab pendahuluan itu dikatakan begini. Saya cepat aja ya. Nomor 1. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang suka untuk memberkati. Artinya apa? The nature of God is to bless people. Jadi Tuhan itu naturally wants to bless people. Apalagi kepada anak-anaknya. Dia itu Tuhan yang baik. Dia ingin memberkati dengan limpah kepada hidup kita. Itu naturnya Tuhan. Nomor 2. Ya, buku itu bilang nomor 2 bahwa seringkali orang itu dream, saya quote aja ya, orang itu sering dream lower dreams. Jadi kita suka memimpikan, kita suka menginginkan hal-hal yang sebetulnya rendah. Contohnya apa? Ya maaf nih contohnya loh ya. Contohnya menikah karena pengen bahagia. That is a good dream, but that is a lower dream. Ya, kenapa kok kerja? Kerja supaya dapat duit. That is good, that is good, that's a dream. Tapi that's a lower dream. Ya, ngerti maksud saya ya? Jadi sebetulnya menurut penulis buku ini menikah itu banyak lagi tujuannya yang lebih mulia gitu selain hanya untuk nyari kebahagiaan. Bekerja itu banyak lagi tujuannya yang mulia lebih daripada sekedar untuk dapat duit gitu ya. So most people atau many people dream lower dreams. Lalu yang ketiga, dia mengatakan bahwa ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, ya, jadi kita mengimpikan pekerjaan ini, mengimpikan keluarga yang bahagia, mengimpikan dan segala macam, sebetulnya Tuhan sedang membawa kita untuk meninggalkan lower dream kita
kepada dream yang dia inginkan supaya terjadi di dalam hidup kita. Waduh, saya waktu baca pendahuluannya luar biasa ini bukunya ya. Wah, dari pendahuluannya aja teorinya luar biasa sekali gitu ya. Tapi saudara, ini menarik sekali ya, menarik sekali. Menunjukkan kepada saya bahwa Tuhan itu dealing with the root, dengan akar. Jadi ketika kita itu merasa tadi seperti murid-muridnya, Tuhan sedang tidak mempedulikan aku. Tuhan, apakah engkau itu membiarkan aku tenggelam di Danau Galilea? Sebetulnya Tuhan sedang dealing with the root of the disciples. Perhatikan apa yang dia tanyakan kepada disciples. Mengapa kamu takut, nomor 1, dan nomor 2, mengapa kamu tidak percaya? The real problems is not the storm. Problemnya bukan storm. Problemnya bukan air yang masuk ke perahu. Problemnya this too. This is the questions of Jesus. Saya ulang dibacanya. Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya? That is the problem. Itu root dari masalahnya itu di situ. Storm itu akan datang kepada semua orang. Mau pendeta kena storm. Orang kaya kena storm. Orang miskin kena storm, orang yang banyak dosanya kena storm, pegawai swasta kena storm, pegawai negeri kena storm, orang tua kena storm, orang muda kena storm. Masalah itu selalu datang dalam kehidupan kita. Tetapi the root dari problem itu adalah mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya. Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Tuhan tidak bertanya, mengapa ada storm? Gitu ya. Mengapa kok airnya masuk ke dalam perahu? Tuhan tidak nanya, Tuhan langsung menghentikan saja. Tapi dia tanya, kenapa kamu takut? Dan kenapa kamu tidak percaya? Seringkali Tuhan itu mengizinkan impian kita tidak tercapai. Seringkali Tuhan mengizinkan cita-cita kita tidak tercapai. Mengapa? Bukan dia tidak mau memberkati kita. Bukan dia tidak baik kepada kita. Tapi dia sedang dealing dengan akar yang ada dalam hidup kita. Dia ingin memulihkan kita dari akarnya, dari spiritualnya. Dia ingin pulihkan itu. Itu Tuhan Yesus yang diperkenalkan oleh Injil Markus. Yang terakhir ya, yang ketiga ya. Yang ketiga ini sebenarnya sederhana. Who is this Jesus? He is such a powerful God. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Bayangin ya, kita bayangin ya. Nature tunduk sama dia. Luar biasa ya. Maka itu masih ingat ya, ketika bulan-bulan pertama dari pandemi ini, masih ingat ada satu pendeta ya khotbah mengatakan dia rebuke the pandemi, ya rebuke the the COVID-19 gitu ya. Kemudian jadi kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Perhatikan itu ya, tapi kita tidak mau kembali kepada kisah itu, tidak ada gunanya ya kan? Tapi yang kita perlu tahu hari ini, that Jesus is such a powerful God. Dia Tuhan yang begitu besar kuasanya. Nature tunduk sama dia. Nature tunduk sama dia. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, even the pandemi tunduk kepada dia. Ya, kalau dia mau redakan, dia tunduk. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tapi saudara, bukan cuma nature yang tunduk sama dia. Setan juga tunduk sama dia. Coba saya tanya sejujur-jujurnya ya kepada kita. Saya rasa wajar kalau kita mengatakan salah satu yang paling ditakuti oleh manusia adalah setan. Ya, maka itu ada film horor. Ya, kenapa ada film horor? Supaya orang yang nonton film itu takut. Nah, kalau saudara nonton film horor misalnya ya, apapun lah filmnya. Terus duduk di gedung bioskop atau di rumah setel video, kemudian setelah nonton tidak ada bulu kuduknya, tidak naik, ya, tidak merasa ngeri-ngeri gitu, berarti filmnya jelek itu. Ya, kalau dia film horor, dia betul-betul ingin membuat kita takut, begitu ya, dengan menampilkan setan-setan yang serem, setan yang melukai, yang mencelakai, yang membunuh dan segala macam. Itu tujuan film horor supaya kita takut, begitu ya. Hanya yang kita sering lupa, ya, yang kita sering lupa bahwa ada sesuatu yang lebih hebat dari setan-setan yang menakutkan ini. Siapa itu? Ialah Tuhan Yesus.
Dialah Tuhan Yesus. Semua kita, nah saya tak tahu ya, tapi saya menduga semua kita, kalau tiba-tiba ketemu setan atau ketemu hantu, ya, sesuatu yang berjalan tapi kakinya tidak menapak ke tanah gitu, meskipun dia tidak menyakiti kita bisa lari gitu. Kita bisa takut. Ya, meskipun kita Kristen dan sudah bertahun-tahun Kristen, kalau di depan sini ada yang jalan seperti itu, bisa lari kita. Ya, kita bisa takut ya, tapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus is more powerful than those evil, than those demons. Tuhan Yesus itu powerful. Bayangkan ya, setan ini banyak, tidak cuma satu. Ya, kalau kita ngomong, oh ya terang aja Tuhan Yesus menang 1 lawan 1. Setan ini menurut perkiraan saya, meskipun penafsiran saya bisa diperdebatkan, at least dia sudah bilang kan, legion, karena kami banyak. Saya bilang at least ini setannya ada 2000. Karena apa? Karena jumlah babinya 2000. Dan semua babinya nyebur ke danau, mati, tidak bisa bernafas, lemes gitu ya. Karena kalau setannya cuma 900, ya babinya yang kecebur cuma 900, kecuali yang 900 mendorong yang sisanya gitu ya. Ya enggak tahu. Tapi saya katakan setannya kira-kira 2000. Setelah pernah dengar nggak ada hamba Tuhan misalnya bersaksi melayani seseorang, kemudian dia mengatakan di dalam nama Yesus aku usir roh pelit, karena orangnya pelit misalnya ya, diusir roh pelit, pernah dengar itu ya? Katakanlah itu setan pelit, diusir satu ya. Kemudian aku usir roh kesombongan, setan nomor 2, orang itu udah pelit sombong lagi ya. Aku usir setan kemarahan, orang itu suka marah soalnya, sombong, pelit, suka marah. Setan ketiga diusir. Orang ini apalagi? Kasar, ya suka mukul, ya sama dengan suka marah, atau roh benci, roh iri hati. Ada kan hamba Tuhan yang suka mengusir roh-roh semacam itu, roh iri hati, roh ini dan segala macam ya. Orang ini possessed, ya possessed by that spirit. Perhatikan itu. Bisa nggak saudara-saudara naming 2000 roh jahat, bisa Anda? Ya, saudara kalau lihat diri sendiri kemudian disuruh evaluasi apa kelemahannya, pelit, sombong, kasar, suka marah, benci, iri hati, mungkin tidak sampai 100 juga berhenti, tidak ketemu lagi, apalagi kelemahannya sudah mentok ya, mungkin bisa nemu 30, 40, 50 sudah hebat sekali. Ini ada 2000 setannya, kami legion, kami ini banyak. Jadi orang itu tuh dikuasai oleh semua hal yang jahat sudah. Menguasai dia. Tidak ada baik-baiknya sama sekali orang ini. Tapi by the power of God. Orang yang dibelenggu dengan kuasa setan ini dibebaskan. Luar biasa ya. Saya mikir, Pak Eri ini, maksudnya ketika mempersiapkan khotbah ini mikir, Pak Eri ini khotbahnya begitu melulu, pokoknya Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, begitu ya. Saya mikir nanti jemaatnya bosen nih kalau cuma diceritain Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tapi saya kemudian sadar, ya saya sadar, kemarin saya sadar bahwa apa salahnya saya memberitakan Tuhan berkuasa kalau emang dia itu betul-betul Tuhan yang berkuasa. Kalau saya memberitakan ini restorannya hebat, masakannya enak, setelah dijual dan dicicipi masakannya tidak enak, ya repot saya ya. Karena apa? Karena saya mempromosikan sesuatu yang salah. Tetapi saya mempromosikan, memberitakan, mengatakan suatu kebenaran bahwa Jesus is such a powerful God. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Lebih dari kuasa alam dan lebih dari kuasa setan. Amin. Amin ya. Tadi saya bilang khotbah saya 3,5 ya, 3,5. Kita ulang dulu. Nomor 1, Tuhan peduli. Nomor 2, Tuhan kalau memulihkan hidup kita, menyembuhkan problem kita dan penyakit kita itu holistik dan dia menyembuhkan akarnya, bukan hanya gejalanya saja. Nomor 3, Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada satupun yang tidak bisa dikalahkan. Sebesar apapun problem hidup kita, sebesar apapun challenges yang harus kita hadapi, Tuhan is such a powerful God. Ini yang setengah, 3,5. Saudara perhatikan ya.
Ini saya terbuka matanya ketika membaca firman ini. Badai, storm, di Danau Galilea, tunduk kepada Tuhan Yesus, kepada hardikan Tuhan Yesus, kepada rebuking, ya. Jesus rebuke and then immediately tenang, calm. Ya. Setan juga gitu. Ya, saya bayangkan diusir sama Tuhan. Meskipun ada conversation, setannya bilang, "Boleh enggak aku pergi ke babi-babi itu?" Artinya apa? Oke, aku akan keluar. Aku enggak tahan. Kamu suruh keluar, aku harus keluar. Tapi aku minta, boleh enggak ke babi-babi itu? Dan Tuhan bilang silakan. Ya. Kuasa alam tunduk sama Tuhan Yesus. Setan tunduk sama Tuhan Yesus. Cuman saya waktu baca ini rada bertobat, saudara. Saya rada bertobat karena ada satu yang barangkali sering melawan Tuhan Yesus. Siapa dia? Manusia. Manusia. Ya. Ombak yang besar sama Yesus kecil, tunduk dia. Setan yang 2000 atau mau 5000 atau mau 10.000 kecil. Nama Tuhan Yesus tunduk. Tapi kita ini manusia. Sudah mulai dibisikin sama Tuhan. Mulai ditegur sama Tuhan lewat orang lain. Dikotbahin. Kadang-kadang mungkin dikasih penyakit. Ya. Kadang-kadang dikasih masalah. Ya, masalah kecil dulu. Masalahnya gede karena nggak dengar juga. Masih nggak dengar juga panggilan Tuhan. Masih nggak dengar juga suara Tuhan. Siapa itu? Kita ini manusia. Saya malu waktu baca ini. Ya, nggak ada hubungan dengan who is this Jesus. Mungkin nggak ada hubungan. Makanya saya bilang 3,5. Ya, tapi ini bonus yang saya ingin sharingkan dari interaksi saya dengan firman Tuhan. Yang besar-besar itu tunduk sama Tuhan Yesus. Tapi yang sering melawan Tuhan Yesus, yang sering tidak mendengarkan Tuhan Yesus, ya ini manusia saya ini. Ya, karena itu saudara, hari ini kita mengenal who is this Jesus. Tapi hari ini saya mengajak kita juga untuk merendahkan hati, mendengarkan suara Tuhan, dan mentaati kehendaknya. Coba pikirkan, yang mudah saja, pasti ketemu deh. Kapan terakhir kita hidup melawan apa yang diinginkannya? Kapan terakhir kita hidup tidak sesuai dengan kehendaknya? Kapan terakhir kita hidup melawan firman-Nya? Kapan terakhir, kalau mau pinjam Yakobus, kapan terakhir kita tahu kita harus berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik? Kalau Yakobus bilang itu dosa. Ya, definisi dosanya Yakobus adalah kalau kita tahu kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. Coba pikirkan, kapan terakhir kita tahu kita harus berbuat baik dan kita tidak melakukannya? Saya yakin it is not long time ago. Mungkin hari ini, mungkin tadi pagi, mungkin kemarin malam. Ya, mari kita belajar. Maaf nih ya, belajar dari angin ribut. Maaf, belajar dari setan untuk tunduk kepada Tuhan Yesus, untuk taat kepada Tuhan Yesus, untuk mendengar suara Tuhan Yesus, melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama ya, sambil kita mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami diajar untuk lebih mengenal lebih dalam lagi kepada Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang mempedulikan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai tenggelam seperti murid-murid Tuhan Yesus. Engkau sayang kepada kami. Engkau mengasihi kami. Tidak ada tempat yang tersembunyi yang tangan-Mu tidak bisa menjangkau untuk menolong kami. Tidak ada tempat yang terlalu jauh
yang membuat Engkau tidak bisa memulihkan kami. Tidak ada problem yang terlalu besar yang membuat Engkau putus asa dan meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini, Tuhan. Engkau peduli kepada kami. Engkau peduli kepada kami. Orang mungkin bisa melupakan kami. Orang bisa ignore kami. Orang-orang yang kami andalkan, orang-orang yang dekat dengan kami, bisa meninggalkan kami, bisa berubah setia. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah tidak mempedulikan kami. Bahkan Engkau mati di kayu salib karena Engkau tidak mau kami binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Khususnya sebentar kami akan celebrate the communion, pencurahan darah-Mu dan pengorbanan tubuh-Mu untuk keselamatan hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan, karena ketika Engkau dealing dengan kami, ketika Engkau menyembuhkan luka-luka kami, ketika Engkau memulihkan hidup kami, Engkau bukan hanya memoles yang di permukaan, tapi Engkau menyembuhkan akar busuk di dalam hati kami. Engkau rawat itu, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau balut. Supaya kami menjadi orang yang sehat, spiritually, mentally, physically. Terima kasih Tuhan, untuk mengenal Engkau yang luar biasa. Kalau seringkali kami tidak mendapatkan apa yang kami harapkan, apa yang kami impikan, kok masih kekurangan uang, kok masih tidak ada pekerjaan, kok masih belum ada status imigrasi yang jelas, kok masih ada konflik dalam keluarga. Hari ini kami tahu Tuhan, karena Engkau sedang, you are dealing with the root of our problem. Tuhan sedang menyembuhkan kami inside out. Terima kasih Tuhan Yesus untuk punya perspektif ini. Kuatkan kami. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan boleh belajar bahwa Engkau itu maha kuasa. So powerful. Tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau. Jaminan. Karena itu Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kami tidak mau mengulangi kesalahan mereka Tuhan. Kenapa Engkau takut? Kenapa Engkau tidak percaya? Hari ini Kau bicara kepada kami, I am the powerful. Aku Tuhan yang maha kuasa, bisa mengalahkan badai hidup, badai beneran, badai laut, badai danau, bisa mengalahkan setan. Jangan takut, percayalah kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini juga kami mau belajar Tuhan. Belajar untuk mendengar suara-Mu, belajar untuk tunduk kepadamu, belajar untuk taat kepadamu, belajar untuk menuruti dan melakukan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.